Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi Minggu 29 Maret 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Pasien positif COVID-19 bertambah 6. Pedagang Pasar Segiri sedih. Kita awali Kaltim Headline pagi ini dengan kondisi ekonomi yang memburuk sebagai dampak wabah virus corona dianggap wajar terjadi karena pemerintah menempuh social distancing di mana sekolah dan perkuliahan bahkan orang yang bekerja diimbau untuk di rumah saja. Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir berharap wabah ini bisa diatasi. Simak informasinya. Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir menilai wajar jika rupiah menjadi 16.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Itu disebabkan perekonomian yang menurun sejak mewabahnya virus corona, kebijakan pemerintah pusat untuk social distancing dan imbauan Kapolri agar tempat-tempat usaha ditutup membuat ekonomi di Kaltim juga ikut terpukul. Menurut anggota Komisi 2 yang membidangi ekonomi, yang dibutuhkan sekarang adalah daerah harus mematuhi protokol dari pemerintah pusat agar badai dari wabah virus COVID-19 berakhir dan situasi normal kembali. Itu akan berdampak karena semua perekonomian kita macet ya. Wajarlah kalau rupiah sekarang mencapai 16.000 ke atas. Iya, maksud saya tergantung lama tidaknya kita bisa menahan ini. Ini barang kalau di daerah lain kan sudah mulai beraktivitas. China aja sekarang sudah mulai kan, sudah mulai tumbuh lagi. Makanya dari cara tanggap kita terhadap penyelesaian corona ini sebenarnya, karena negara-negara lain yang awalnya kena saja bisa mengimbangi itu gitu loh. Situasi yang sedang terjadi saat ini adalah status darurat, sehingga yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita keluar dari krisis yang terjadi. Kita tak berharap situasi semakin buruk dengan meluasnya penularan virus corona dan tidak bisa ditangani tenaga medis. Ada banyak yang sembuh, kita berhasil, sehingga bisa nanti pada saat setelah status darurat ini dicabut, baru kita bisa memformulasikan lagi langkah-langkah yang dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga kalau sekarang kan belum bisa kita ngapa-ngapain karena kita masih menghitung budget untuk menambah budget penanggulangan corona ini. Bahkan pos-pos anggaran pembangunan yang lain itu bahkan kalau bisa diambil untuk menutup ini. Setelah itu baru kita formulasikan langkah-langkah daerah untuk mengejar ketertinggalan ekonomi kembali. Selama itu kita belum bisa ngapa-ngapain. Angka pasien positif tertular virus corona bertambah 6 orang, sehingga kini menjadi 17 pasien berada dalam perawatan di ruang isolasi. Pertambahan 6 orang terjadi di Balikpapan. Simak informasinya. Konferensi pers yang digelar Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mengumumkan adanya pergerakan jumlah orang yang terkonfirmasi positif tertular virus corona. Jika pada sepekan ini baru terkonfirmasi 11 orang, pada akhir pekan 28 Maret 2020, pasien positif menjadi 17 orang. Pertambahan jumlah pasien positif 6 orang, semuanya di Balikpapan sehingga di sana kini ada 12 pasien berada dalam ruang isolasi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak mengumumkan pasien positif di Balikpapan ada merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Pertama-tama yang dinyatakan positif adalah istrinya setelah melakukan perjalanan bersama suami ke Jepang. Setiba di tanah air mengalami gejala-gejala terserang virus corona dan akhirnya menjalani pemeriksaan medis. Setelah dilakukan pemeriksaan dan tracing terhadap keluarga dan sekitarnya, akhirnya diketahui suami dan seorang anak lelakinya berusia 17 tahun juga sudah tertular. Terkait dengan pasien positif, perlu kami jelaskan singkat di sini. Pertama, kode BPN 07, laki-laki usia 49 tahun. Pasien ini merupakan hasil tracing kontak. Yang bersangkutan merupakan suami dari BPN 2 yang sama-sama melakukan perjalanan ke Jepang. Kemudian BPN 8
laki-laki 17 tahun. Pasien merupakan hasil tracing kontak. Yang bersangkutan merupakan anak dari BPN 2 dan BPN 7. Nanti satu keluarga. Selain menemukan pasien positif yang habis berpergian ke Jepang, hasil pelacakan terhadap pasien positif lainnya diketahui ada yang baru datang setelah mengikuti kegiatan Istimewa Majelis Tabligh Sedunia di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasien ini diketahui adalah warga Banjarmasin. Namun karena merasakan sakit dengan gejala demam, batuk, dan sakit kepala ketika masih berada di Balikpapan, dia memutuskan untuk periksa di RSUD Kanujoso Jati Wibowo. Ternyata yang bersangkutan positif. Acara Istimewa Majelis Tabligh itu sendiri batal digelar, namun sudah banyak peserta yang berdatangan. Selain pasangan suami istri yang melakukan perjalanan ke Jepang, ada pasangan suami istri lain yang dinyatakan positif setelah melakukan pertemuan dengan orang yang tertular dari acara sinode tahunan di Bogor. Laporan update perkembangan penyebaran virus corona di Kaltim per hari Sabtu 28 Maret 2020 untuk orang dalam pemantauan berjumlah 1.634 dan pasien dalam pengawasan 81 kasus. Dengan yang negatif dan sudah dipulangkan 39 orang. Baik, ingin kami melaporkan perkembangan penularan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur per hari ini Sabtu 28 Maret 2020. Orang dalam pemantauan per kabupaten kota hingga hari ini ada penambahan sebanyak 106 ya. Kemudian selesai pemantauan ada 705, sehingga sisa yang masih dalam proses pemantauan ada 1.634. Terbesar masih ada di Balikpapan ya. Dan selanjutnya menyusul Kutai Kartanegara dan juga Kutai Timur. Pasien dalam pengawasan PDP hingga hari ini ada penambahan 11 orang, 6 di Balikpapan, 5 di Kutai Timur, sehingga total PDP hingga hari ini berjumlah 81 orang. Negatif ada penambahan 7, ada penambahan 7 hari ini. Ada dari Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Pasir, dan juga Samarinda. Sehingga total negatif itu ada 39. Positif hari ini ada penambahan 6. Semuanya di Balikpapan. Sehingga total positif Kabupaten Timur ada 17 kasus hingga hari ini, dengan terdistribusi paling banyak di Balikpapan ada 12 kasus. Kemudian Kutai Kartanegara ada 1, asal Kutai Timur ada 2, dan juga Bontang ada 1, dan Samarinda masih ada 1. Yang masih dalam proses ada 25. Ingin kami jelaskan terkait dengan penambahan PDP. Ada 5 dari Kutai Timur. Secara singkat ingin kami sampaikan bahwa 1 orang dengan riwayat perjalanan dari Sidoarjo, keluhan batuk, demam, nyeri, pilek, nyeri tenggorokan, mual dan muntah. Kemudian 1 lagi riwayat bepergian dari Semarang dan Tegal, sama keluhan batuk, nyeri tenggorokan dan demam. 1 lagi riwayat perjalanan dari Salatiga dan Jogja, gejala pada lemak, demam, batuk dan pilek. 1 lagi adalah dengan perjalanan dari Jakarta dengan gejala leukopenia. Dan terakhir riwayat perjalanan dari India, Singapura dan Jakarta, gejala batuk, pilek,
semua pasien lima-limanya dirawat di Rumah Sakit Umum Kedungga Sangatta. Kedua, Balikpapan ada 6 penambahan pasien PDP dan sekaligus juga pasien positif. Untuk persisnya ya. Jadi untuk Balikpapan penambahan 6 sekaligus juga sebagai pasien positif. Untuk penambahan hasil negatif ada 1 kasus dari Berau, 1 orang yang merupakan klaster KPU yang dirawat di DKI. Kemudian dari Kabupaten Pasir ada 2 orang. 1 pasien merupakan pasien dengan klaster KPU dan 1 lagi merupakan pelaku perjalanan liar terjangkit di Jakarta yang dirawat pada tanggal 22. Berikutnya Barat nyatakan juga 1 merupakan pasien pelaku perjalanan dari Jakarta dan dirawat pada tanggal 3 Maret di Rumah Sakit Umum Laksarana. Dan 1 lagi kata negatif adalah pasien yang kontak erat dengan KKR 1 yang dirawat di Rumah Sakit Laksarana. Kertanegara ada 2 orang yang nyatakan negatif, yaitu 1 merupakan kontak erat dengan orang dengan daerah terjangkit masak napas yang dirawat di Rumah Sakit Umum Abadi Semboja, dan 1 lagi merupakan pelaku perjalanan dari daerah terjangkit Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Umum Laksarana. Antisipasi penyebaran COVID-19 terus dilakukan, seperti pengoperasian bilik disinfektan di Pelabuhan Semayang. 6 bilik disinfektan dioperasikan di pintu keluar dan masuk Pelabuhan Semayang. Simak informasinya. Beginilah suasana penumpang kapal yang turun di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Satu persatu penumpang KAA harus melewati bilik disinfektan yang telah disiapkan oleh Pelindo 4 cabang Balikpapan. Seperti pada Jumat sore, sebanyak 500 penumpang harus melewati bilik disinfektan. Pencegahan wabah COVID-19 yang kian masif terus diupayakan, terutama di pintu masuk antar daerah, seperti halnya di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Pelindo 4 cabang Balikpapan operasikan 6 bilik disinfektan sejak Rabu lalu. 2 bilik disinfektan dioperasikan di pintu keluar Pelabuhan Semayang, 1 bilik disinfektan dipasang di pintu masuk Pelabuhan Semayang, sementara 3 bilik lainnya dipasang untuk karyawan Pelindo 4 Balikpapan. Selain menggunakan termogan, di Garbarata Pelabuhan Semayang pada pintu keluar dan pintu masuk, para penumpang kapal akan diarahkan ke bilik disinfektan guna mencegah penyebaran COVID-19 dari luar daerah ke kota Balikpapan. Selain para penumpang kapal yang datang dan pergi melalui Pelabuhan Semayang, seluruh karyawan pun diperlakukan sama dengan disemprot disinfektan. Kalau bilik ini memang inisiatifnya kami dari Pelindo, dan memang ini sudah instruksi dari direksi kami, terutama dari Kementerian BUMN Pusat. Jadi kita dalam BUMN Peduli, salah satu program BUMN Peduli, khususnya untuk kejadian luar biasa ini, wabah virus corona. Jadi ini satu bentuk kepedulian kami, dan ini sudah instruksi dari pusat yang kami langsung laksanakan. Waktu dari Bitung juga disemprot. Dengan adanya penyemprotan itu merasa keberatan nggak, Tante? Enggak ya? Enggak ya? Lebih bagus tentunya karena menghilangkan virus. Lebih bagus supaya ketahuan kok. Penggunaan bilik disinfektan ini terus dilakukan hingga batas yang belum ditentukan, hingga virus COVID-19 benar-benar hilang.
Beralih ke informasi selanjutnya, rasa cemas diutarakan anggota DPRD Kota Samarinda dengan masa 14 hari mengikuti anjuran pemerintah tentang social distancing. Dampaknya terasa adalah apakah warga miskin masih punya kemampuan bertahan hidup, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan akan datang. Simak informasinya. Merosotnya perekonomian masyarakat saat diperketatnya kebijakan social distancing atau pembatasan interaksi sosial belum jelas kapan berakhir. DPRD Kota Samarinda mewanti-wanti pemerintah Syahri Jaang untuk cepat tanggap terhadap situasi sekarang, terutama menyangkut keberlanjutan hidup sehari-hari masyarakat kecil. Damayanti dari Komisi 4 DPRD Kota Samarinda mengingatkan, kebijakan pemerintah menangani virus corona berdampak pada menurunnya pendapatan warga. Dia mengapresiasi langkah yang ditempuh melalui social distancing yang sekarang disebut physical distancing. Namun harus diperhatikan dampak lainnya karena anjuran physical distancing membuat warga selama 14 hari berada di rumah. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan menghentikan sistem pembelajaran atau meliburkan siswa-siswi kita, dan itu sangat membantu sekali penyebarannya. Dan harapannya yang pada saat ini sangat urgen adalah perekonomian yang menimpa masyarakat kita, wabil khusus untuk pekerja harian. Harapannya adalah pemerintah bisa bertindak cepat untuk bagaimana hal ini tidak berimbas lebih besar. Di depan mata masyarakat akan menghadapi bulan Ramadan, itu sebabnya Damayanti meminta pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah cepat dan tegas, terutama apa yang perlu diperbuat untuk membantu menanggulangi perekonomian masyarakat. DPRD siap jika harus menempuh upaya merelokasi anggaran dalam APBD 2020. Dia meminta pemerintah segera saja membuat langkah-langkah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Kami di DPRD dan juga pemerintah kota dapat merelokasikan kembali APBD yang ada sehingga bisa memberikan subsidi terbaik buat masyarakat, apakah itu berupa sembako ataupun multivitamin. Harapannya seperti itu. Kemudian menyangkut perkembangan yang saat ini setelah lagi menjelang Ramadan, mengenai harga pasar, tentunya kita sebagai DPRD mempunyai kewenangan yang sangat besar dan tanggung jawab yang besar untuk sebagai fungsi kita, yaitu di fungsi pengawasannya. Tentang perekonomian di Kalimantan Timur yang bakal terpuruk akibat dampak kecemasan perkembangan virus corona, disampaikan pengamat ekonomi Unmul Aji Sofyan Effendi. Dia memprediksi saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sudah terkoreksi sekitar 0,8% dari target pertumbuhan 4,7%. Keadaannya bisa lebih buruk jika pemerintah tak mampu mengatasi wabah virus dalam jangka pendek. Sampai pada hari ini kita di Kalimantan Timur terkoreksi 0,8%. Pertumbuhan ekonomi itu terkoreksi 0,8% dari average rata-rata kita masih berada di angka 4,7%. Kalau kita berada di 0,8% koreksinya, maka masih ada sekitar 4, sekian persen ya, masih berada di 4%. Tapi ini pun jangka pendek yang menurut saya dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi apabila persoalan COVID-19 ini tidak selesai di 3 bulan pertama, atau dia pada akhirnya juga sampai kepada 1 semester, maka saya dapat mengatakan itu akan terkoreksi bisa mencapai angka 1,5% dari 4%. Berarti tersisa pertumbuhan ekonomi Kaltim hanya berkisar di antara 3%, 4% lah, antara 3 sampai 4%. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun.
Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masih 27 orang lagi di Samarinda menunggu hasil laboratorium. Apakah tertular virus corona? Mereka saat ini berada di ruang isolasi RSUD Abdul Wahab Syarani dan satu diantaranya adalah seorang dokter. Simak informasinya. Terungkapnya ada satu orang berstatus dokter dirawat dalam ruang isolasi di RSUD Awe Syarani dalam acara konferensi pers harian Dinas Kesehatan Kaltim dengan para jurnalis di Samarinda. Berawal dari pertanyaan seorang wartawan setelah PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak menyampaikan perkembangan wabah virus corona di Kaltim. Menjawab pertanyaan itu, Andi Muhammad Ishak mengatakan kebetulan saja orang tersebut berprofesi dokter. Saat di Samarinda setelah melakukan perjalanan dari Malang dan Surabaya mengikuti tes spesialis kedokteran, dokter ini merasakan gejala batuk-batuk dan demam. Untuk singkat saya katakan, untuk pasien PDP yang sekarang dirawat di Samarinda, iya benar, ada seorang dokter. Ya, tapi bukan karena dia melayani, dia terkena, tapi dia habis dari perjalanan dari Malang dan Surabaya karena mengikuti seleksi untuk dokter spesialis. Ya, nah, kebetulan saja profesinya dokter. Ada riwayat kontak Pak dengan pasien positif? Nah, kita yang jelas dia dari daerah wilayah yang terjangkit, mengalami gejala ada batuk ya seperti kami sampaikan kemarin untuk kasus yang Samarinda, seperti itu. Kondisinya Pak? Kondisi stabil. Diisolasi di Wahab Syarani. Ya. Dalam konferensi pers hari Jumat sore 27 Maret 2020, Dinas Kesehatan Kaltim mengumumkan untuk PDP atau pasien dalam pengawasan di seluruh Kaltim totalnya 70 orang. Dari jumlah 70 itu sudah dinyatakan negatif dan dipulangkan 32 orang. Sedangkan yang positif 11 orang. Sisanya seperti dokter yang masuk ruang isolasi RSAWS berjumlah 27 orang. Dari 11 pasien yang dinyatakan positif, 7 diantaranya adalah perempuan. 2 orang diketahui adalah pendeta di Kutai Timur yang tertular karena mengikuti persidangan sinode tahunan di Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan Kaltim TV melaporkan.
ke-11 sejak pengumuman social distancing di Kalimantan Timur, para pedagang di Pasar Segiri Samarinda mengaku sedih karena menurun drastisnya pembeli. Para pedagang terpukul kehilangan 70-80% penjualan. Simak informasinya. Sampai kapan wabah virus corona ini akan berlalu? Para pedagang di Pasar Segiri Samarinda kini merasakan dampak yang luar biasa, yakni sepinya pembeli. Mereka masih mampu bertahan berdagang namun tidak tahu sampai kapan suasana ramai pengunjung pulih kembali. Pedagang buah Aji Guntur mengatakan omsetnya turun drastis karena tidak ada pembeli. Buah-buahan yang dibeli dari petani banyak yang membusuk dan terpaksa dibuang karena tak ada yang membeli. Dia sedih karena petani tempatnya mendapatkan buah juga pasti mengalami kesulitan ekonomi seperti dirinya. Harga satu buah semangka yang biasanya dibeli Rp7.000 per buah, kini diturunkan petani menjadi Rp5.000. Itu pun sulit ada pembelinya. Aji Guntur, Ibu Nira, Ibu Dwi, dan Suratun mengalami nasib serupa. Mereka ingin wabah ini cepat berlalu. Berikut wawancara dengan mereka. Keadaan sekarang selama ada virus corona ini, perekonomian sangat menurun, menghampiri 75% pendapatan. Semangka ya sudah juga turun dari petani. Biasanya waktu sebelumnya ada kayak gini, modalnya aja sudah 7.000, tapi sekarang sudah turun 5.000. Tapi waktu harganya sudah turun begini, tapi pembelinya nggak ada sama sekali. Ini Pak, tadi ada berapa biji sudah dibuang, sampai ada 10 biji dibuang. Biasanya kan semangka kalau 2 ton aja itu palingan dijual paling lama 10 hari. Ini sudah hampir 18 hari, udah habis 2 ton. Sangat terasa ya kalau untuk terkait dengan adanya virus corona ini, sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan sehari-hari. Jauh 80%. Soalnya banyak warga kan takut keluar rumah. Habis itu mungkin mereka juga berpikir kalau misalnya ke pasar itu kan banyak banyak ketemu orang dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Ya, kalau soal penghasilannya memang banyak yang kurang. Kayak langganan kan, warung-warung juga tutup, jadi langganan otomatis juga pada menurun. Turun penghasilannya juga. Ya takut juga. Ya karena kondisi ini buat keluarga. Cerita tentang omset yang menurun tak hanya dialami petani dan pedagang di Pasar Segiri, tapi pengusaha restoran dan juga sopir taksi, misalnya Rahmat Aditya Warman, pengusaha restoran di Awai Syarani. Menurutnya sejak pemberlakuan social distancing, restorannya mengalami penurunan omset sampai 40%. Wabah virus ini dari kami sendiri restoran itu mengalami penurunan omset dengan berkurangnya jumlah tamu yang datang per harinya itu, sehingga berdampak juga terhadap penjualan kami itu sendiri. Ya, kami ada positif ada negatifnya, tapi kami lebih mencoba mengambil sikap bahwa kami mengikuti kata pemerintah seperti itu. Jadi mau penurunan omset ya kami akan tanggung dari manajemen sendiri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan masa social distancing yang sekarang berubah istilah menjadi physical distancing sejak 17 Maret 2020 lalu. Pada masa itu selama 14 hari masyarakat di Kalimantan Timur diimbau untuk berada dalam rumah saja untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi himbauan pemerintah. Stay at home.
Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.